Jangan samakan sekolah untuk mendapatkan nilai bagus dengan bersekolah untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Coba kita renungkan selama ini kita bersekolah untuk dapat nilai yang tinggi atau dapat ilmu. Baiklah sahabat, saat ini kita akan membicarakan mengapa dalam 10 tahun terakhir Indonesia tidak dibuat agar menjadi negara besar di tahun 2050 yang harus kita kejar keterlambatan tersebut. Kita semua pasti sepakat membangun gedung 100 lantai yang paling lama adalah membangun pondasinya. Kalau membangunnya perlu waktu 4 tahun misalnya, maka 2 tahun pertama hanya berkutat di pembangunan penguatan pondasi. Dan setelah pondasi terpasang, maka dalam hitungan bulan gedung 100 lantai itu berdiri. Hanya perapiannya saja memakan waktu sisanya. Sama halnya dengan membangun negara. Ingin menjadi negara terkuat ekonominya, maka 5 tahun itu kita mungkin hanya membangun pondasinya. Kehidupan berjalan terlihat seperti biasa saja. Namun ketika pondasi kuat, kecepatan membangun tersebut luar biasa. Kita contohkan, Tiongkok di tahun 2000 hanya menguasai 5% transaksi dunia. Namun dalam 20 tahun kemudian, Tiongkok menguasai 21% transaksi dunia secara porsi. Jangan melihat apa yang dilakukan Tiongkok di tahun 2000, namun lihat apa yang dilakukan di tahun 80-an hingga tahun 2000-an. Pondasinya dipasang sangat kuat, regulasinya mendukung sektor ekonomi bukan hanya lokalan, namun sudah kelas dunia dukungannya. India yang negaranya 3 kali kekayaan Indonesia, jangan melihat apa yang dilakukan 5 tahun terakhir ini, namun lihat kebijakan berkelanjutan sejak tahun 2000-an oleh Atal Bihari, dilanjutkan oleh Manmohan Singh, Perdana Menteri India, digaspol lagi sama Narendra Modi saat ini. Nah, bicara India, inilah yang menjadi perdebatan singkat antara Bosman dengan dosen Stanford, Gita Wirjawan, selagi halal bihalal kemarin. Bosman seperti biasa dengan PD-nya menceritakan bahwa Grand Design menjadikan emas alat tukar di tahun 2045 Indonesia akan kendalikan setengah transaksi dunia pakai emas. Maka Bro Gita dengan PD mengatakan, lu nggak mungkin bisa kalahin India. Mereka lah raja di abad 22 alias di tahun 2100 ke atas. Duer, otak saya koslet dan tentunya kita dengar argumennya. Dia mengawali, tahun kita dulu kuliah ada berapa mahasiswa Indonesia di sana? Demikian dia memulai debatnya. Sekitar 16 ribuan, demikian saya dengan cepat menjawab karena dulu sering bantu-bantu Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Di tahun 80-an zaman kami berdua dulu sekolah di sana, beda tahun dan beda wilayah aja. Gita itu 3 tahun di atas saya, gelarnya lebih panjang, ilmu lebih panjang, sertifikatnya lebih panjang. Dia lanjutkan, sekarang 8 ribuan student, demikian dia menjelaskan. Kalau India, ada 300 ribu student di Amerika. Kalau Tiongkok, ada 400 ribu student di Amerika. Dan HIB visa kerja 75% diberikan ke graduated Indian student. Lu bayangin, dari izin kerja imigrasinya 75%-nya diberikan ke student India untuk mereka setelah tamat sekolah stay di Amerika. Ada hampir 5 juta warga India di Amerika dan mereka merupakan orang terkaya di Amerika dengan rata-rata $130 ribu pendapatannya per tahun. Di mana rata-rata warga Amerika kulit putih hanya $65 ribu per tahun income atau pendapatan mereka per tahunnya. Jauh di atas 700 ribu keturunan Jepang yang hanya 100 ribuan dolar per tahunnya. Jauh di atas keturunan Tiongkok yang ada 2 jutaan di sana yang hanya 100 ribuan juga per tahun income-nya dalam US dollar. Jauh di atas orang Indonesia yang totalnya 80 ribu pendapatannya sekitar 90 ribuan dolar per tahunnya. Dari 300 ribu student India, 50% adalah mereka dapat beasiswa atau scholarship, di mana dari 8 ribu student Indonesia 90%-nya adalah biaya pribadi. Indonesia tak akan bisa, seperti lu bilang, mendominasi di tahun 2045 kalau sejak 8 tahun yang lalu tidak dikirim 1 juta mahasiswa ke seluruh dunia untuk belajar, terutama di bidang teknologi dan sains. Yang disayangkan, 8.000 mahasiswa Indonesia saat ini yang berada di Amerika, 80%-nya adalah mengambil ilmu social science student, seperti ilmu ekonomi, manajemen, keterampilan sosial, seperti dunia entertainment, psikologi, dan itu tidak salah. Kurang banyak yang belajar bioengineering, coding, fisika kuantum, nuclear power, biomedicine, dan banyak lagi. Sekali lagi, sangat disayangkan. Menteri Pendidikannya dalam 8 tahun ini sudah 3 kali ganti, namun tidak ada grand design untuk membuat negara Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif di dunia internasional. Bisa telat jauh, padahal ketiganya adalah orang besar dari dunia pendidikan, bahkan skalanya internasional. Sahabat, informasi ini bukan bermaksud mendiskreditkan siapapun, namun informasi ini dijadikan untuk wake up call atau kesadaran bersama. Ke depan kita harus lebih baik. Bukan hanya nilai yang kita cari, namun kompetisi dunia secara geopolitik dan geoekonomi. Indonesia harus berdaulat. Diawali dengan membangun keterampilan generasi muda untuk bisa memiliki keterampilan dalam bidang sains dan teknologi, tentunya lengkap dengan ilmu social science. Jangan sampai brain drain terjadi di Indonesia karena orang pintar tadi yang jadi sendiri tanpa dukungan support pemerintah, sehingga mereka yang pintar tanpa kontribusi pemerintah merasa tidak wajib untuk jadi tinggal di Indonesia karena merasa brain otak mereka nggak dihargai di negeri sendiri. Brain drain adalah keluarnya orang pintar dari sebuah negara ke negara lain. Negara yang ditinggal otaknya tadi jadi kering karena yang subur tidak diakomodir, tidak jadi indah.
Dunia pernah terjadi migrasi besar-besaran dari Eropa abad 1920 pindah ke Amerika, warga-warga yang pinter. Dan di abad 21, Amerika saat ini dengan sengaja mengincar otak student India dan Tiongkok. Terbukti dari HIB visa diberikan 75%-nya ke India, 15% ke Tiongkok. India diam saja. Narendra Modi pintar. Mereka ditarik dengan fasilitas 2 kali lebih mewah dan lebih nyaman dibanding Amerika setelah mereka tamat kuliah atau setelah kerja sesaat di Amerika. Oleh Modi diciptakan lapangan kerja, funding pembiayaan, dan tempat usaha non-tax buat mereka yang pulang kampung. Peace.